Karena anget-anget deh nih. Digoreng anget-anget dadakan. Terus tempatnya dingin. Kalau kita If you happy and you know you really wanna show. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. And you know, clap your hand. kamu lah. Live. Jadi aku Karena lah. aku nggak berteman di Instagram kamu. Biar kalau kita misalkan bajunya pinjem-pinjeman nggak kelihatan. Foto full badan kau. Berusaha matching-matchingin. Matching kok. Ayo, kok tak suruh foto full badan kan? Kan udah usaha matching-matchingin, tapi foto cuma setengah tuh buat. Ya nanti fotoin Mas Ken. Kan itu susah. Oh, enggak ya. Di belakangmu asal sana aku tinggimu berapa? Pelan-pelan panas. Nonyor. Kiranya Tinggimu berapa ya? 75. Itu 160 namanya umumnya. Tapi kalau kesannya kenapa perempuan terlihat lebih tinggi? Enggak ya? Aku bikin tinggi siapa sih? Ilmu berapa cm? Hil? Enggak. Cuma 5 cm. Kan jadinya 165. Afi. 165 itu Afi. Afida itu 165. Kamu berapa? 161. Tapi enggak ngetak yang pas cantik kamu sama aku ya. Ketoknya kayak 10 cm, 12 cm. Apa karena kita lebih melebar? Ya, dia kan kurus loh. Lo ngerti nggak kenapa aku pengen ini? Pertama, aku lihatnya storynya Adil Hadid. Sering apa? Adil Hadid. Kenapa? Dia itu temanku pondok. SMA-nya. Tapi aku ingin tanya. Dia itu kesini sama teman-teman kantor Telkom. Dia kan kerja juga kan kayak Telkom. Kesini. Terus makan cemilan gini-gini itu terus dia bilang, udah ada dini yang punya anget-anget mantap. Mulut. Enak deh rono-rono game bareng adem-adem rame-rame asik ngomong. Terus kebetulan oh gini. Ada di situ. Tapi digabungin. Umi. Kamu tempe lu? Tempenya kan dari bawah. Tempenya kan Ini beli tempe apa tahu? Tempe apa tahu? cuma tempe. Kamu tempe apa tahu? Kamu, tempe. 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 Kamu. Kok soalnya? Kamu tempe apa tahu? Kan nggak ada bilang jangan prepare. Kamu katanya lewat tempe tahu nggak ada soalnya. Ayo. Nggak ngomongin kalau disuruh milih loh. Oh, kalau disuruh milih tahu. Nggak ada dua ini sih. Kamu yang kamu tempe apa tahu? Tempe. Tempe. 3 lawan 1. Tapi kamu ini ada tahu ada tempe kenapa kamu pilihnya tempe? Aku nyobain nih, mau nyobain. Dua lagi. Berapa menit ya? Pesennya berapa menit? Habisnya berapa menit? Ya dingin banget emang. Ya enak dulu. Murah loh. Termasuk murah. Maksudnya Isi berapa sih ini tadi? enggak ada semua menunya. Enggak ini isi tadi 5. 5 biji? Masa? Berapa harganya? 13 ya? 13.000. Menu-minumannya nggak ada yang di atas 20.000.
Iya. Nasi 25. Nggak lihat aku ngasih. Menurutmu BEP-nya berapa lama? Nggak tahu. Nggak? BEP-nya setahun. Masa? Kecuali kalau tanahnya sendiri, iya. Kalau tanahnya aja mahal. Kayaknya tanah sendiri. Setahunan. Dari tahunan sewa di sini masih murah. Di Padang. Masuk ini masuk kan cara keluar juga. Dari buka langsung full. Linknya banyak. Dibilang kakinya kaki ini banyak agak seafood. Dia sebelum bangun ini udah punya relasi kali ya. Link. Tapi dia, aku mana taunya bukan dari siapa-siapa sih, ya dari teman kesini. Enggak ya, tapi kan sebelumnya temenmu, temennya lagi temennya dari situ. Udah lama ini, udah setahunan aja. Ya. Bareng sama Rekurita. Kamu baru tahunya sekarang. Apa? Kamu baru tahunya. Iya, baru taunya sekarang. Rekurita itu ya lama, dari tahun kemarin. Makanya yang dilihat di laptop itu atau HP jangan drakor atau baimbong. Lah gimana ya? Baca explore Malang. Tak beliin buku. Bisa aja kalau hamil. Tak beliin buku satu rak penuh habisin sebulan. Bisa aja kalau hamil. Udah ada kerjaan, sekarang masih pusing loh, belum latihan. Ntar kalau hamil bilang ntar aja kalau udah lahiran. Kalau hamil tuh biar ngajak bayinya tuh mikir, ya kan ya? Ntar kalau udah lahiran bilangnya ntar aja kalau anak tua lagi. Enggak. Malah terus ayo ntar kalau udah lahiran nanti udah tua males mikir sama aja kamu. Enggak ada anak dua. Kamu tahu wedding agreement, Mas? Wedding agreement. Kamu tipe yang pakai itu apa enggak? Enggak. Itu kan kebijakannya baru dibuat buat ini kan? Baru-baru ini enggak sih? Ya, zaman milenial. Oh ya, karena banyak pasangan muda yang tidak sehat. Itu kan filmnya. Enggak, iya, Enggak. bukan filmnya. Dari pengamatan sosial. Ya, pengamatan sosial itu Isna. Makanya jangan lihat drakor sama Apa-apa, baimbong. aku yang tak lihat itu kan yang sweet. Loh, kok ini? Nggak ada yang kayak gitu. Iya. Tahu hidup kan berumah tangga nggak hanya sweet. Nggak seperti drakor itu kan. Berarti kamu tipe yang tidak menggunakan. Kamu menggunakan nggak? Kira-kira kalau kamu menikah menggunakan? Lihat karakter laki-lakiku. Kalau karakter laki-lakiku warning danger semi gitu ya aku pakai. Kalau dia tipe yang ombo atine ya gak usah aku. Delok lawan mainnya. Tapi itu enak loh. Tapi ada gerinjil. Itu kopi kasar tuh. Ini es teh kan? Iya. Tuker dong. Udah gak asik. Kamu tuh loh jangan masalah Indo. Aku tuh menjaga, mencintai kopi karena kamu juga suka kopi. Nggak perlu. Nggak perlu ngapain. Kamu lu masih pesen es jeruk, es teh jus aku kata bodoh amat. Paling nggak kalau nggak suka rasanya. Ya, kalau kamu nggak suka rasanya baca tentang kopi. Jadi kalau diajak ngobrol sama suami mau apa teman nyambung. Ya walaupun kamu nggak suka rasanya. Aku udah bilang, tak beliin buku satu rak. Kamu jawab gini, bikin ruang baca di bawah tanah minus deh. Udah mata minus ya. Lebih minus. Bukunya jamur nih. Dingin ya, tapi dingin tanpa AC. Pengap. Kenapa ya nggak kayak Sarijan gitu ya? Ciri khas. It's typical. Setiap warung kopi itu punya karakteristik beda-beda. Kamu mau bangun kayak gini nggak bisa kayak gini nggak?
Ada kepikiran usaha begini Enggak, ini kayak warung-warung yang misalnya jam gitu aja simple. daripada yang begini ya, kayak gini. Yang penting muter. kita sama pelanggan itu Top. ngobrol. Oh. Kayak Mas Faiz sama jadi kayak Gimana? Kayak ada api bener. Gimana? Enggak apa-apa, ini output outdoor. kan itu kan ada apa? Konsumen datang. Dia diajak duduk. ngomong gitu. Disapa. Kamu lebih suka kayak gitu Iyalah. datang makan datang berarti tempat sharing gitu namanya. Iya lah ya. Co-working space. Hah? Co-working space. Co-working space. Jadi ya tempat warung kopi itu bukan cuma untuk ngopi doang makan gitu enggak lah. Iya buat deal tender ngono. Weh, bukan di tempat golf ya. Baru Kedai saya. kedai saya. Kedai di Kompak Lek Munawar. Lek Munawar. Kamu ngerti emang Lek Munawar? Kok kamu ketawa nih kayaknya? Masih bisa bayangin soalnya. Enggak, aku tak bisa bayangkan keluargamu. Dia terus sumpah dia memandang anak keluarga kita coba. Iya, karena kan dia hidup dari kecil dari introvert semua. Enggak, keluarganya juga ada yang ramai tapi keluarga terdidik. Kalau kita kan kayak keluarga dagang. Mayoritas ya keluarga itu berdagang. Dagang. Yang jadi PNS menandai. Ya, serang kanan kiri. Dia ngilang ini. Itu kamu harus selamatkan aku. Kamu mau rokok juga. Nah, terus Menyerang aku juga. terus kalau anginnya gimana mau ngelawan angin? Keluarga aku tuh dagang. Oh, aku ngerti. Aku punya senjata. Apa? Bawa kipas angin. Cireng. Oh, kipas angin cilik Yang baterai. Korea itu loh. Biar aku jaga ke sini. Keluarga dagang, Mas. Pakai ini. Ini adalah tujuan terbaik. Makanya diciptakanlah corona. Biar kita tuh selalu pakai masker. Matanya. Ya. Silakan. Ya. Ya. Pesek banget tuh. Masker mau ono jendul-jendule. Terima kepadanya ya. Nanti kalau udah lahir tak Iya. makan tak. Maskermu gugu berarti kenyataan apa sih? Yang aku tuh loh hidungku tuh loh gak ada jendol-jendolnya, tapi janggutnya itu loh jendol, berarti janggutku tuh lebih gendut daripada hitung. Emang. Terus kenapa emang? Kayak Lah terus kenapa emang? kayaknya beli nih kan. Jadi keluarga aku tuh basicnya dagang. Itu kenapa supel kan kebiasaan tiap hari ketemu orang kan di toko ngobrol. Ya masuk dagang meneng-menengan. Beli apa? Enggak lah. Iki lho Mbak, warnanya api, iki bahannya api, sing iki regane sakmene tata-tata. Nah. Nurunlah ke DNA tuh. Aduh lupa kakak dia tuh. Emang kayak gitu dia tuh. Aku kalau gak ngerti dia tuh dapat ilmu dari mana. Coba. Tapi icebreaker, maksudnya mencairkan suasana. Akhirnya orang tuh bisa ketawa. Saya jangan. Katamu isin gak Enggak, untungnya ya kok biasa. Oke tok sing isin. Dek aku mikir. Yang lek ning tempat umum apa mbek arek-arek iku sing anteng. Lek berdua tok mbek aku ngono apa kepola-pola koyo apa gak apa. duduk sini dia nunggu. Kamu mengamati arah asap. Anginnya Angin. Akhirnya kemana? Kamu tukeran sama geng. Oh ya. enggak tetep Tetap gimana kamu di situ nggak kena tuh rokoknya? kayaknya kena. Oh itu tuh kesana. Cuman handumnya aja yang resek. Oh kan. Jangan resek teh uji. Tak tahu aku ini. Jadi gitu Mas Gem. Jadi ya kamu kalau ketemu Nanti sama ya. keluarga besarku ya pas lebaran. Bener. Nanti kan Mas Faiz kan bakal ketemu dia nih. Ya pertama kali ya. Terus ngobrol ya. Ditanyai dia langsung jadi jadi ninja atau Arca. Arca ini Jahatori, ngapain ini Jahatori? Jatori itu lincah. Kemana-kemana. Arca. Ya, dia banyak gerak tapi nggak menang. Ya mas, ceng. Ntar kamu
jangan diem aja Dul. Ada tuh di keluargaku Tergantung kamu malam ini. namanya Mas Pugu. Iku Itu dia juga tipe yang nggak banyak menantu ngomong, juga. diem juga, tapi ramah. Maksudnya kayak ketemu budenya gitu ya, bude, kayak gitu-gitu aja, tapi diem orangnya. Enggak terlalu Kayak ngikutin. mukanya sumringah gitu. Tapi ya kamu jangan senyum terus. Ketemu keluarga pasti sampai rumah ramu buat salon pas. Dikira orang gila. Linu guys, Linu kakak biji. Kamu kenapa ya? Rangkul Linu. Masker satu kali anu habis. Fresker satu ini set. Kayak itu siapa suaminya Bleum Om Yanto. Om Yanto itu lebih dua kali Lebih diem lagi. diem. Lebih diem terus. Kalau ngomong seperlunya banget. Bahkan kadang nih pas acara keluarga besar gitu ya, Om Yanto tuh kadang cuma ngomong ambek Mas Ijam, Lega Ngunu sama bapaknya ini. Dia membahas hal yang mereka satu hobi ya, satu hobi burung. Om Yanto itu Suka pelihara burung. itu usahanya kan usaha kayak usaha apa sih tokonya kan toko kelontong ya kan di Bojonegoro tapi si Om Yanto itu punya kayak usaha pertanian sapi tomat Brambang. Brambang itu di Ngawi gitu punya sewa lahan Nganjuk. enggak itu ini bisa-bisanya enggak bisa Wangi tapi kan vape. Bisa. Itu kayak terserang. Terserang sama bentar lo ya aku tak goda terus mari ngono aku sikap gitu tak begal terus dia dibuat terus dulu ya apa lu mukamu lebih bikin ketawa bukan Adam. Bukan jadi bahanmu itu nggak lucu. Tapi lihat mukamu lucu jadi orang ketawa. Ekspresimu. dengerin dulu tuh usahanya itu sebagian ada di Ngawi lah bapakku tuh asli Ngawi itu Ngawi desa jadinya tuh ketika bahas kayak gitu-gitu usahanya atau bahas apa tuh nyambung dan Mas Ijang itu tipikal hal yang kepo walaupun dia nggak nyambung dia ya aja kalau Mas Ijang tuh punya gitu nanti Tanya, sama aku diem. iya Wah, kalau kamu sama aku nggak diem ketawa-ketawa sama kita karena kamu bisa nggak sama orang-orang tua yang ada di keluargaku gitu loh Dia nanya yang basa-basi aja, basa-basi busuk. malah orang di situ ketemu butinya nanti juga diem. Loh tapi aku ngobrol. Ya, jangan Oh iya, ditanyain. dari mana ini? Jangan ditanya. soalnya beda kasus kalau Hanu soalnya kan seorang muncul dari peradaban manusia dia Ya, aku tuh di kalau keluarga di keluarga diem. iya di keluarga dia Nggak kepo soalnya, maksudnya nggak terlalu kepo nggak maksudnya gini karena kan itu keluarga dia aku tuh mau jadi keluarga inti kundul dulu itu punya menantu tuh yang ketika ada Pak D itu Pak D gitu atau Bule gitu tuh nyapa oh ini Mas Rizky apa Jangan gitu, aku gampang. ya enggak gitu tapi Yang habis penting- itu diem aku nyapa Terus kalau saya ditanya udah garing, kering, saya Mas Rizky saya yang istrinya Ayu langsung gitu jadi memperkenalkan dirinya tuh oh kulo Mas, kulo Rizky. kalau nggak bisa jawab nanti bahasa Saya Indonesia Rizky, suaminya Ayu, istrinya Ayu. Ayo Nanti like krik-krik biasanya sana yang mancing nanya lagi. anjing nanya lagi nah itu Kan tahu, jawabnya barbar jangan gitu. mepet. Kamu ditanya jawabannya oh gitu sekarang Mas Rizky dari mana? Surabaya. Mas kau jangan kayak gitu Dul. Itu mematikan pertanyaan namanya matikan Pembicaraan. ya Iya. Kamu tuh enggak bodoh enggak. Lemot. Kita udah pakai Core 2 Duo ya, kamu Pentium 1 ya. Iya. jadi ntar kalau kamu gituin aku ntar kamu gitu loh ya
Serius ini serius loh ya kamu. Iya, kamu tambah Masuk otak, Dul. tambah kamu terlalu menuntun gitu malah nggak bebas, tambah kayak terhormat gitu loh. Oh gitu. Ya udah. Kondisional. Oh, Kondisional ya kan, ya udah. orang cablak itu harus kondisional, bener nggak? Nggak Iya. boleh dituntun, nggak. Loh, aku nggak nuntut, tapi tak kasih. Itu kenapa kalau di keluarga diem? Gak iso aku nak keluarga ngene-ngene soalnya apa? Aku dulu lagi mbak-mbak sepupu kuliahnya Isna ya, yang udah tua-tua udah nikah nih, lagi gak sefrekuensi, gak iso dijak guyon. Aku diem aja. Ada acara diem mojok HP-an. Soalnya kan kondisional dulu. Enggak, tapi tuh aku kasih tahu. Makanya kamu itu kayak sedih, kan kamu harus gini, ini nggak bisa lah kalau lagi. Itu cuman kayak ngasih kisi-kisi. Iya. Kasih tahu soalnya apa? Aku tahu. Bolak-balik tahu gini. Tapi Iya. realitanya itu Dia kan tuh ngasih tahu bolak-balik itu kayak apa ya? Dia sendiri kayak khawatir gitu loh, maksudnya mengantisipasi. Soalnya kamu langsung pas di apa ya ditaruh nang momen itu kan tiba-tiba nervous toh. Iya, Hilang kabeh kok dijelasno Isna. Salah, kan kondisional. Iya. karena aku tuh takut karena kan aku pengennya mempertahankan kamu toh dan itu terus yang dijadikan kekhawatiran orang tua, makanya aku ngasih tahu juga berkali-kali gitu. Karena ingat gak waktu kamu ngomong, ayahku ngomong kamu minta ibuku diem, kamu juga diem. Nah, harusnya ketika ibuku diem kamu ngomong gimana bu, gimana, pertanyakan apa yang menjadi tanda tanya, tapi kamu nggak ngomong kan? Nah, kenapa tuh? Takut kan? Deredek. Nah, derdek itu yang khawatir. Nah, ketika derdek itu Belum pernah jadi laki-laki. loh, aku pun ketika ngomong sama mamamu, kamu tahu aku di ruang rumahmu, masa aku main di rumahnya dia ya pertama kali ya ditaruh ruang tamu, diem-dieman pelotot-pelototan doang mbak gue. Dia tuh di dalam nggak mau keluar, nemenin aja kita pelotot-pelototan aku mbak ibu itu lihat-lihatan, terus akhirnya ibunya ngajak ngomong, aku baru yang tanya gini-gini, akhirnya ibunya mungkin ngerasa nyaman, akhirnya cerita banyak, akhirnya aku juga ngomong banyak. Kalau Kok Mas Gem, gak apa-apa, baru 2 kali toh. Ketika kamu harus membuat perubahan. 2 kali. 2 kali kan? yang pertama nganterin aku yang ditanya kak Terus udah sering deh kan ke rumah. berapa kali? Dari 2 deh. Yang ke rumah. Iya, kan pertama kan waktu Yang main. ke rumah tapi yang kayak apa? Silaturahim. Obrolan serius. Yang Maksudnya terakhir yang Lebaran 2018 aku ingat yang habis waktu aku kuliah sekali, yang bawain kerupuk. oh iya bawain kerupuk juga. tapi ngobrol banyak enggak kan? Banyak. Masa Iya. Tapi belum ke ranah minta kan? Wah, masih kuliah kok. kuliah yang Rana minta itu 2 kali terakhir ini Sekali. setelah aku umroh itu enggak ya sekali serius Baru bener-bener minta dia mau minta tiba-tiba datang posisi yang Mbak Niken. ruko bukan yang ruko klinik pertanian Iyalah. dipermasalahkan orang sampai habis banyak itu Pak loh. Joko itu. Pak Joko itu terus akhirnya kan bingung tuh itu selesai dia nanyain kan sampai kapan bingung kan aku akhirnya tak suruh lah man coba lah kamu ke rumah biar aku tuh nggak dikirain aku yang ngebut nikah gitu. Akhirnya dia Lebaran 2018 ke rumah tuh ya 2018 ya aku habis selesai aku umroh itu 2019. 2019 kemarin. Masa tahun Enggak. 2018. 2019 kemarin kemarin 2020 dulu. Maksudnya nanti ini yang next kan udah beberapa kali ketemu. Pertama ya, Kamu harus membuat perubahan, Mas. Apa? baru pertama kok. Yang serius tuh baru pertama, tapi main bolak-balik. Sama di Atom juga udah pertama. Cuman pas itu mungkin mama itu itu tuh lagi gini loh, Nur. Ketika aku berpacaran ya. Enggak. Pertanyaan yang kemarin aku itu kayak sumpuk. dia kayak lagi banyak pikiran Beda mungkin. waktu aku ketemu waktu di pasar Ratu, dia kan tak sama. Jadi aku juga ngobrol karena Karena gini, justru aneh ketika aku pacaran sama Rizky, orang tua tuh tahu semua. Aku mau kemana-mana ya, kita sering jalan-jalan kemana. Itu tuh Mama itu santuy gitu. Tapi ketika dia mau minta, gitu tuh kayak ngerti gak? Mama itu kayak keserang petir. Mungkin habis ini loh, bukan kekhawatiran kayak banyak pikiran kan habis nikahnya masmu ya baru setahun. belum lama kan belum lama Aku asumsinya gitu sih. Mm-mm. Kali beda. masih sih ya. ya beradaptasi
masih sama masalah menantu duit-duit. baru, wajar lah banyak pikiran. Mungkin, tapi tuh karena setelah kamu kan juga nanya terus kan itu lah gimana orang tuamu, gimana orang tua kamu gitu juga kan. Nah aku dari sisi aku sendiri kan ya tertekan tuh no. Ya aku ya akhirnya memastikan ke orang tua aku terus gitu. Nah, mungkin ya Dengan alasannya tuh nggak logis mungkin alasannya aja gitu. kalau bilang aku pendiam itu mungkin buat dari kamu nggak tahu lah kalau ada masalah di balik itu, Nutupi masalah. nutupin masalah. Ya kan wajar orang tua nutupin masalah ke anaknya. Nah itu Bisa jadi makanya gitu. ketika kamu tanya lah kenapa orang tua nggak jujur, aku belum kan sering bilang kayak gitu tuh. Soalnya Aku nggak aku- tahu, aku aku tuh- juga menerka-nerka gitu ya, menerka-nerka. Aku ngomong ke orang tua itu ngomongnya habis nikahannya masih, terus katanya ada masalah rukonya kan kamu cerita kan. Iya, ya memang Rukonya itu. gara-gara dijual bermasalah, ya wes Mungkin mungkin usahanya itu yang ditipu orang lah intinya gitu. ya, Terus jadi pokoknya bermasalah itu. nah bermasalah. Tapi waktu aku ngomong putus yang sehari itu kamu juga bilang ke ibumu ya aku putus Bu Yuna gitu. Ya ampun ya kan jujur banget kan. Ya iyalah. Lah, terus mau gimana? Mau gimana ya emang kenyataannya. Tapi harusnya ditutupin tau mas. Pas mama tos ya. Pas habis itu balik kan dia ngomong lagi. Masa beneran? Lah kita udah tahu orang yang sering ngomong gitu orang. Iya, tapi Nah, iya. pikirku tuh gini loh, tapi ada rasa berbeda loh ya ketika ibumu habis sembuh sakit itu terhadap aku tuh beda ketika sama sebelum kamu. Karena gini, waktu ibunya sakit yang kamu gak balas sama sekali pertama kali aku apa karam jangan itu kan ibu bilang loh Mbak Yuna katanya ibunya gak setuju ya. Kamu ngerti nggak itu perasaanku di situ? Makanya kudu nangis terus kan aku lihat ibumu waktu itu. Ya nonsolan dong. Kamu kan nggak bayangin jadi aku di situ. Ya harusnya kayak gitu Nah, ditutupin. berarti gini, katanya Mbak udah nggak sama Rizky gini. Makanya aku langsung nggak kok Bu, saya masih sama Rizky gini. Berarti kan orang tuamu itu ketika kamu balik ke Papua itu juga kepikiran anakku udah putus sama pacarnya, kamu di tengah hutan, uripmu nggak bisa dihubungin. Ya wajar lah, ibumu langsung sakit kayak gitu. Primitive runaway. Nah, kecuali ya ketika dia mungkin di tengah hutan, tapi dia masih ada komunikasi baik sama aku. Kenapa? Karena ketika dia di Papua itu tuh juga nggak jarang ibunya tuh chat aku loh secara pribadi gitu. Gimana Mbak masih komunikasi sama Rizky? Masih Bu. Aku tuh komunikasi, tapi mungkin ketika dia bilang putus, itu akhirnya pemikirannya orang tuanya kan kemana-mana. Apalagi dia anak pertama kan orang tua kan pingin itu kan nikah no gitu. Apalagi ayahmu udah mau pensiun waktu itu kan. Itu loh. Jadi ketika waktu pas ibumu sakit tuh nyesek sebenarnya aku tuh ngumpet, tapi aku lihat kamu stres, orang kamu sakit, diem aja tuh aku. Oh bilang ya dia hal kayak gitu. Padahal ketika aku mutusin kamu, aku nggak bilang orang tuaku gitu loh. Aku tuh seharian Bilang tuh dua misalkan semalam kayak itu. pas kalian putus Semalam ya. nggak keluar sampai mataku bendul, terus diajak ke Batu, diajak ke Tuban sama si Jang. Jadi nih ya pagi ya kita putus ya, sorenya udah balikan lagi. Terus gini, serius ini mau putus ya nggak tahu gini, ya udah balikan lagi ya. Tapi kamu mikirnya setelah itu rada putus kan, Bilang lek itu loh, bilang tuh lek ngajak balikan tapi hatimu udah semua putus putusnya kan. wis jalan sebulan tuh baru bilang. Lek sek jalan sehari seminggu cuk bilang sik mau balikan kan wong tuane mikir apa-apaan sih. Dikira itu cintanya tuh kayak Main-main. Ya enggak. lah ya lah kamu kayak gitu. Iya. Enggak lah, terbuka. Iya, loh terbuka tuh boleh. Terus nanti misalkan nih kita udah nikah, terus kalau ada berantemnya sedikit kamu ditanyain gitu, kamu ngomong langsung apa adanya. Repot loh. Nah, masalahnya itu waktu itu orang tua aku juga nanyain terus gimana jawabanmu. Kamu selama ini responnya apa mas? Tiap ditanyain mamamu gimana sama Sebenarnya Yuna? nggak tahu gitu paling. Dan kalau sekarang itu masih Jawabnya gimana? Maksudnya nggak masih saya bu gitu ya? Saya ya mending gitulah. Maksudnya tunggu sabar dulu lah. cuman ya waktu itu tanya ya tak jawab lah ya. Apa yang ada Pak aku jawab belum dia bilangnya kok lama lah terus apa jawabannya pojok lah nggak bisa. Iya sih. Berarti di posisimu Juga berat juga. ya. Ya udah pas besok nextnya ada momen ketemu lagi kamu sama keluarga Yuna. Ya
pikir aku ya itu ibumu lagi ada masalah, orang bapakmu lo baik-baik aja, sama bapakmu itu sama. Ya karena memang bapakku dari awal udah sih. Bapakku kan persyaratannya kan nggak seribet ibuku. Iya nggak nuh? Bapakku tuh ya dari awal kamu belum datang ke rumah, aku tuh udah bilang. Bapak kalau punya calon mantu yang gimana? Yang pertama seiman, kedua punya tanggung jawab. Dan dia itu ngerti gitu loh, kapan dia itu mau main, kapan dia harus stay di rumah, kapan dia punya tanggung jawab atas keluarganya. Karena ada laki-laki yang asal nikah asal senang maksudnya, tapi ketika ada masalah keluarga dia mah ditinggal lepo-lepo, ditinggal metu mbek koncone sini. Nah, kayak gitu loh. Karena kedewasaan laki-laki kan nggak bisa dilihat sekali dua kali. Dan terus kayak rumah tangga, anakku tak serah uang, ya. Biar cuma maaf ya, nak cuma masalah duit, anakku gak dikei duit, iso dikei uang tua. Ya tapi permasalahan yang lain, terus orang tua laki-laki mau ikut campur, udah lepas tangan gitu loh. Sehingga yang dilihat pasti nek wong lanang ya tanggung jawab. Paling iso kerja keras, bukan kaya, iso kerja keras, iso membawa keluarganya. Udah gitu kan. Dia kerjanya apa mah bapakku bebas-bebas aja. Mau daerahnya mana mah bebas-bebas aja. Menurutmu di kacamatamu ibunya Yuna tuh orangnya kayak gimana? Maksudnya karakter secara penilaianmu. Contoh ini ya, contoh kayak aku menilai menilai Isna gitu ya. Dia tipe yang ceria tapi perasa, terus sensitif. Nah, ke ibunya Yuna di kacamatamu secara kamu ngelihatnya. Gak ngono juga China. Emang dia tuh kayak gitu loh, suka ajak serius. Itu tuh ya apa sih Mas? Penilaian kayaknya orangnya gimana? Enggak, ini tuh ya awal-awal itu Sekilas aja. awal-awal ya ketemu. Iya, pertama ketemu. Terus main di rumahnya dia sebelum minta itu baik ramah. Oh ramah. Pas aku hari H minta itu kok saya itu cemberut, kayak nggak ada ramah-ramahnya sama sekali lah. Terus tipe karakteristiknya kayaknya gimana? Orangnya ramah, perasa nggak? Kayaknya iya. Ya emang iya, memang iya. Itu kenapa dia pas awal kan ngewanti-wanti kamu buat jaga attitude, karena ibunya tuh tipe perasa dan tipe yang mendengarkan opini publik. Jadi itu kenapa sebenarnya kamu jadi diri sendiri tuh nggak apa-apa ketika di dalam rumah, ketika di luar rumah, karena ibunya tuh kan tipe yang kalau orang beropini tentang keluarganya atau tentang dirinya itu masuk ke hati. Jadi mewanti-wantinya di situ. Kamu bisa lah menangani hal yang kayak gitu, maksudnya dengan caramu deh. Tapi kamu kan tahu basicnya orangnya seperti itu. Sama lo mah nyambung ngomongnya, kalau sama aku berantem terus. Ya, penyampaiannya. Iya, kayak aku mau ngomongnya apa dia nerimanya apa gitu loh. Orang tuh kan bukan nggak suka sama apa yang diomongin, nggak suka sama cara ngomongnya. Nah, iya, maksudku tuh biar dia itu juga apa ya, maksudnya biar ibuku tuh nggak mikir aneh-aneh gitu loh tentang dia. Makanya aku tuh sering ngomong kayak gini-gini. Nah itu kenapa kayak jaga penampilan itu penting buat ibunya, karena dia kan hal kayak gitu. Iya, ibunya suka dandan kan, itu ya demi menjaga agar tidak kena opini publik tadi. Tapi kalau di rumah ya justeran. Biar aja gitu loh. Iya, demi menjaga. Tapi kalau misal kamu udah punya rumah sendiri nih, sakarmu nang omahmu dhewe kabeh jungkel kabeh apa, tapi pokoknya ketika di rumah si Isna aja benar-benar yang atau ketemu lah, pokoknya menghindari sebisa mungkin, menjaga sikap biar nggak kena opini publik. Karena kalau di rumah kamu sama aku kan nggak ada masalah sama kamu mau kayak gimana kecuali bau rokok ya. Nah untung sekarang udah mulai gitu, bisa stres kalau dia rokokan sehari 8 kali. Aku harus menghindar 8 kali dari hadapan dia guys. Wah, di mana aku harus lari. Kan nggak masalah aku sama kamu, nggak pernah ada protes yang gimana gitu loh. Itu basicnya begitu, kamu bisa lah menangani sendiri, nanti kamu pikirkan caranya. Jadi ibu itu tipe perasa tahu cuma jadi itu lah, mungkin lagi ada masalah. Iya, makanya karena dia perasa, pas dia kena masalah semuanya kecampur. Nah, iya, aku udah ngerasain. Iya sih, kan nggak tahu masalahnya. Jelasinnya ke orang tua waktu bilang
tapi Nung ya, tapi ketika dia minta maaf itu memang lagi nggak ada kasarannya ya, misalkan dia minta beneran ibuku bilang ACC, itu ibuku pasti takutnya kan karena belum saving money gitu loh. Misalkan mau yes terus ditunda, itu kan kayak gak logis kan. Makanya kayak mengulur-ulur waktu gitu. Sampai uangnya kekumpul lah. Makanya kan jual yang di Sumberjo itu kan, terus pindah di rumahnya Mbak Yi kan, rukonya itu kenapa kamu, padahal mungkin di mata beberapa orang banyak itu nikah mah kayak nggak perlu mewah gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan tipe ibunya Isna tuh mewah enggak, tipe jangan sampai tamu kecewa gitu aja. Iya, nggak bukan ibunya Isu Yunato. Iya, nah itu kenapa orangnya tuh kalau bisa aku ada saving money sampai menurut dia cukup gitu ya. Biar apa? Menghindari opini publik. Baliknya ke situ. Dia nggak bisa digunem. Kamu ngerti digunem nggak ya? Diomongin. Misalkan ini Contoh. Misalkan ada tetangganya atau Mas siapa. Ijang nih bawa mobil baru, Bawa motor atau apalah mobil baru. Tetangganya baru ngomong, Mas Rizal baru jadi dokter 5 bulan udah disirikin. Nah itu kayak dua kondi Mas Ijang nih. Nah orang lain kan nggak tahu kerjanya Mas Ijang seperti apa, itu mobil baru atau enggak kan nggak tahu ya. Kalau mobilnya Mas Ijang lah kok ternyata mobilnya temennya tapi dibawa pulang karena temennya ada apa kan nggak ngerti kan. Nah gitu tadi nah ibuku tuh gitu ngerasa kayak anaknya itu disakiti. Dia sakit hati atas omongan tetangga gitu loh. iya tipe Terus yang akhirnya begitu. mas kamu kalau pulang itu kalau bukan mobilmu gak usah diajak bawa pulang lah gitu. Kayak naik motor tuh, Mas Jang naik motor. Mas Jang naik motor aja. Kamu nggak pas dia kan dokter naik motor CB, menurutmu salah nggak? Dia enggak kan? Nggak, jadi anak muda kan style kan. Iya kesukaan gitu. Hobi. Betul. Nah tetangga kok ada yang lihat nih, masa Dokter Pak Jumari. budal kerja di Pak sepeda motor CB kan masih aja gede tuh, gede. CB kan kecil. Saya bilang motor lawas ngono lho, Mas. Kayak punya topet kan gitu loh. Nah itu tuh tetangga tuh bilang kayak gitu. Nah ibuku tuh mendengar dan akhirnya tuh ibuku tuh nggak pingin anaknya dibegitukan, kayak sakit hati kan, baper kan. Akhirnya masku dimarahin, wah lele wong yo mobil ono kendaraan sing gede, maksudnya motor apa yo ono, kenapa kok nggak bisa sepeda opuk-opuk ngono. Kecuali kalau acara apa sih klub ya, Iya, acara klub. klub atau acara hobi budalnya kok Pak Sebi bareng klub tuh gak apa-apa, tapi kerja nggak klambi dinas terus macak ngene jerone cita-citane pengen dadi kasarannya apa jenenge kepala dinas kesehatan. Lah kok Numpak tidak. CB. Nah, jadi itu nggak sesuai apa yang diharapkan dengan apa yang actionnya itu nggak seimbang, apalagi dapat komentar publik Mungkin ya niatnya Mas Ijang kan kayak kan dia asik gitu loh. selain asik kayak merakyat kan. Merakyat. Puskesmasnya kan di Iya, desa toh. gitu loh. Cak, Tapi namanya maksudnya ya you know opini publik kan nggak bisa orangnya begitu. dan itu tidak maksudnya sejak aku pun tidak begitu kan. Ini aja ya salah pakai baju aja diomelin. Karena memang gitu ketika itu Stylenya dia tuh kayak yang hype beast gitu ya, kayak kaos-kaos, crop-tee. Ibunya nggak suka. malah dulu sambil cekak sok-sok ngono mau. Umur piro sik klamben ke area SMA ngono. Aku tuh pakai baju itu kan tanda pendek ya, kamu nggak suka itu loh ya, kamu suruh kayak anak kita Selavinan. Nah ibu itu juga nggak suka Walando udah umur terus 22 kok ngacak sekolah SMA gitu karena mungkin dengar juga dari saudara itu nggak cuma tetangga ya, dan saudara. mosok jadinya bule iki lo macakmu sih kayak cah SMP, padahal kamu wis umur 22 kayak gitu Itu loh nggak ya. bisa orangnya. Tapi Siapapun. tapi secara umumnya di rumah tuh ya biasa. Tapi pun ketika orangnya denger opini kayak gitu, Kalau orang pas tua di nggak gitu kan, los kan ya. bodoh amat. Bodoh amat. Orang Tapi tua. kalau si Tapi lebih waspada ibunya kalau penyakit ya. ibunya Yuna ini misalkan kayak denger langsung nih apa orang berkomentar kayak terus si tetangga ngomen Mas Ijang gitu ya, mana kok bakal meneng ae, maksudnya gak kira bales tapi mlebu ati, jadi gelo banget, mangkel banget ngono. Itu kenapa? Ini perasaannya kadarnya baper Dan itu kayak oh kayak rugi berarti. iya Ibu. Dan itu tuh sedikit banyak itu DNA aku tuh kayak gitu ya. tapi ini masih mending bisa bodoh-bodoh amat lah. Itu gini, sehingga ketika aku ngobrol ke orang tua aku ya untuk jelasnya ke orang tua tentang kamu, wah
tiap hari ketika aku pulang itu rasanya aku tuh menangis everyday setiap malam ketika aku tidur. Aku kan biasanya kalau tidur kan suka ngelek ke orang tua ke ibu masih ngelek gitu kan. Terus aku tuh tanya kenapa tuh apa yang Bu lakukan terus sering gitu jarak 5 menit selalu Saking perasanya. saking kerasanya itu Baru terjadi. kemarin ya? kamu Oh, kamu. Kemarin ya pas telepon dia telepon Iya yang aku bilang sama kamu aku mau tujuh jam nangis aja. Itu ada aku di jam 2 sebelahnya. jam malam-malam yang terakhir banget yang aku bilang ya alhamdulillah ada kabar baik itu wah Nah, Ya itu. kan kata gue itu ya aku bisa nggak nangis sih gara dia Ojo nangis. kenapa Dia itu wis suaranya Gak, tapi nangisnya gak nemen kok. Gak ketok. Nangis tapi suaranya stabil. Suaranya stabil. gini oh gitu jadi arahkan itu tuh diarahin dia kalau udah dilepas tuh kenapa sih aku nggak bisa ngerti kayaknya mau nikah aku kenapa kau dipercuma kayak gini kenapa mau aku nikah umur 30 mau iya gak gitu no akhirnya tuh kayak gitu ya mungkin ya itulah nggak kayak ya itu antara saving money ada masalah Sama ada masalah. nggak iya soalnya kan duitnya kan berputar Pak Joko itu Iya. kan ketipu kemungkinan ya pasti kalau orang tahu ya kalau ada masalah aku minta gitu di press ya otomatis ya marah lah Iya. ditahan-tahan ledak salah omong apa semua orang lah Orang. kalau kamu lagi posisi tekan ini di press orang terus udah nggak Termojokkan kuat ya, aja. terus itu udah nggak kuat defend kamu ya udah pecah tapi salah omong Tapi Ya, ngomong harusnya langsung gak enak. tapi ngomongnya nggak enak gitu. Tapi tuh ya ketika aku tuh kan nangis banget tuh ya ketika Gem pulang lebaran itu ibuku tuh diem talking apapun mungkin caranya orang tua aku biar nggak salah ngomong tuh diem iya mau iya, makanya mengiyakan itu juga belum tapi mau menolak juga enggak gitu loh iya dalam arti posisi itu ya iya mau itu aku mau pulang mengiyakan itu tadi loh. terus waktu dia pulang aku masuk kamar tak tutup sampai besok pagi nggak keluar kemana-mana diem nangis teringing di dalam kamar. Tapi misalkan ternyata Nangisnya kayak ini pasti kamu pulang ditanya orang tuamu ini pasti kamu pulang iya kan yang waktu lebaran itu loh tapi lo Mbak Yu, misalkan memang ternyata masalahnya finansial kayak masalah finansial kamu bisa bilang misalkan ada bahas obrolan hubunganmu ya kamu bisa bilang gini apa orang tua aku kalau ternyata masalahnya ibumu belum ada uang gitu ya kamu bilang belum ada uang tuh gak apa-apa kok Bu aku pun kayak belok yang enggak maksudnya gini belum Bu Iyuna kan juga tahu bukan sih iya pengen enggak gini loh belum ada nah ibu memang belum ada uang enggak apa-apa tapi aku pun ya enggak kesusu cuman paling enggak lampu hijaunya aja dulu bilang restunya aja tuh iya restunya aja dulu jelas ya. iya jelas jadi tuh oh wis entuk lampu hijau kok tinggal nunggu uangnya aja kumpul ngono loh pikirnya ibumu kan nek tak yoni moro nikah cepet nah kan kamu nggak tahu ya yang dia takutkan seperti itu kalau memang kendalanya finansial lah anjane ibu belum ada karena uang gini loh standar biasanya ibuku dengan standar biasaku tuh kayaknya tuh beda jauh gini guys iya pas nikahannya Mas Ijang ibunya dia tuh bling 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 iya iya karena itu tadi menghindari ya kan emang tahu aku tahu fakta kalau bapaknya itu biasa soalnya pernah nih pas kejadian mau bancaan nikahnya Mas Ijang aduh berantem sama ibuku itu tuh kan umiku disuruh beli tas berkat umiku disuruh beli tas berkat dibantuin sama omnya dia kan pas itu tasnya kurang gitu loh kamu tahu wis berkat ndang nggak? Oh tahu iya terus berkat. apa dikongkon Mama Is wis dah tuku tas berkat golekno sing apik sing ngene Bapak Ari langsung nyaut bapakmu langsung nyaut ngene gak usah apik-apik gak apa-apa pokoknya pantes Kalau orang laki beda banget kalau ibu tuh kok sing apik kuwi piro misalkan 2.000 nah pantes yang dimaksud sama ibumu itu beda iya kalau yang bapaknya tuh murah nggak apa-apa yang penting tuh dilihat tuh nggak jelek gitu loh pantes gitu sederhana laki-laki makanya ketika ayah kamu bilang kayak gitu ke ayahku tuh lah makanya itu gitu sebenarnya ayahku mah ACC dari awal kamu datang ayahku beda ada kan terus waktu orang tua tuh nanya terus lucu lah gitu. Kamu nggak jawaban gitu terus kamu langsung aku bilang kan terus balikan lagi aku
paling kemarin terakhir ya gara-gara ada masalah. Keluargamu gimana? Oh ya udah ya. Terus orang aku bilang ya udah kamu laki kok. Gak usah down. Tapi koyo ya sing dipikirno ibumu. Akeh lek misalkan kowe njaluk nikah cepet soalnya apa? Mas Ijang kan nikahnya semewah iku. Lek nikahmu gak semewah iku, wong iki kepikiran tuh. Iya, itu masih jadi pikiran. Justru kan gini-gini loh, Num. Dia itu membebani dirinya sendiri. Iya. Persepsinya dia. Iya, aku kan bilang habis telepon Mamaku dukung. Iya mungkin habis nikahin masih habis nikah ya. Iya belum sampai setahun belum. Iya mungkin gara-gara itu juga. ya sekarang masih jangan nikah itu loh. Orang tuamu tuh ngumpulin uang dari berapa puluh tahun. Dari berapa puluh tahun gitu loh. Iya sih. Nah saya kira nggono kamu nikah ya. Acaranya gak segede nggono Mas Ijang. Yuk mikir ibumu. Karena gini mikirnya tuh masa anak aku saja anak ulana tak mewah. Nah, padahal kan harusnya kalau laki-laki kan saya kan perempuan. Nah, tapi anak ulana anak pertama tak mewah. Masa anakku Wedok kan biasain. sing rewang gitu kan sing rame kok gak tak rame no kuwi padahal dalam hatiku aku tuh tidak harus seperti itu. Iya kan kamu pernah bilang ke aku loh no, like, misalkan gak ono duit lo gak tak seragam no. Enggak tak seragam itu enggak apa-apa. Nah, Yang sekarang jelas nikahnya Mas Ijang ya? itu tuh bahwa aku tuh bukan pas jelas sah gitu loh, enggak zina, Lagi enggak pas bikin fitnah. pas gitu. nikahannya Mas Ijang, saudaranya ibunya Yuna kan 11 orang. 11, bapakku 7. Semua seragaman. Semua seragam. Sak. Kabeh. Ya, Lah itu enggak. kain per meter berapa itu kainnya habis berapa terus tamunya Itu habisnya sekitar 9 jutaan. Ya, Itu banyak. Iya. Itu kayak gitu-gitu tuh ibu itu mikir deng kayak gitu loh, runtuh gitu loh. Itu hitam-hitam itu jajan ya Bika Ambon aja kalau yang nggak besar nggak enak nggak mau. Iya dan ibu paham. tuh kalau pesen tuh nggak mau satu ya, itu banyak. Aduh. Kan kalau bilang kemarin alasannya cuma gara-gara aku pendiam itu enggak lah. Tapi itu salah satu faktor kok. Kemarin pas ditelepon soalnya ngomong. Iya siapa tahu dibalik. Iya dibalik bungkus itu ya. Iya. Biar karena nggak mau Iya biar menutupi kamu soalnya kan kekhawatiranku ya. sebenarnya kan biarkan dia kamu lulus S2 lah. Kamu lulus S2 kan mungkin ibumu juga mikir biayamu. Biaya sekolahmu. Sekolah kan kamu habis lulus, nah mungkin ibumu nggak mau beban. Ibaratnya tuh gini loh. Kamu Kamu minta restu tuh pas masih sekolah. Lah bedanya kamu Mas Ijang kan Mas Ijang menikah setelah dia sekolah. Sekolahnya semari nih. Terus tinggal kerja-kerjanya baru. Nah, mungkin mikirnya di situ juga. S2 nih guru mari, saya butuh biaya akeh kok lek tak iyo nih moro bar lulus jaluk langsung nikah, duit urung siap, ngono-ngono lah akeh lah pikirannya wongnya. Tapi memang habis kamu telepon kan aku bilang, sebenarnya tuh ibumu mungkin bermasalah sama dirinya sendiri. Iya kan? Kamu pengennya sederhana aja ya, kebulet. Keluarga itu bulat-bulat sendiri, dia tuh kayak menutupi rasa yang dia sembunyikan dengan alasan-alasan mungkin itu bulat-bulat. Iya. ya maklum lah ini namanya juga Ibu-ibu orang Jadi kan tua. sekarang kamu paling gak sedikit banyak tahu lah Mas karakter orangnya seperti apa. Iya. Kamu nanti ke depannya pas ketemu lagi Ya, setidaknya tahu lah. punya cara-cara buat face it menghadapi wonge. Tapi kalau tetap masalahnya gara-gara keributan diri sendiri itu yang susah. Iya memang. Ya itu yang aku bilang guys. Harus Itu susah. problem solvingnya di ibumu sendiri. Iya dirimu sendiri. Meskipun aku tetap usaha kayak gimana tetap gak bisa. Mau pas ditanyain pertama ada kalimat yang terakhir telepon mau selesai. Telepon mau selesai kan ini tak suruh nanya. Ini wis timbang tuh iki 1 jam setengah ya. Takono. Terus Bu ya dari segala perbincangan panjang tadi Bu, intinya ibu iki ngekei apa ngomongnya ibu ini apa memberi kesempatan. enggak gitu loh. Terus jawaban pertamanya dia gini, yo sik nanti tak rundingno ambek bapak ambek Mas Ijang. Langsung tak singgung. Terus dia ngomong, yo enggak Bu, enggak dirundingno, itu dari ibu sendiri. Ibu sendiri itu loh memberi apa enggak. Kalau aku ngomong ini, kalau bapak dari awal udah ACC karena kalau menurut bapak itu sudah sesuai kriterianya bapak. Aku bilang gitu. Kalau Mas Ijang kan tergantung ibu. Kalau Mas
Mas Ijang itu penilaiannya kalau salah satu dari orang tua enggak, jadi kalau nah berarti kan pertanyaannya ada di ibu. Lah ibu sendiri gimana, kan orang tua cuma bawa bi ibu. Gitu loh. Terus ibu Mau main ya. kalau Rizky mau main lagi ke rumah ya enggak apa-apa. Beda nadanya ya. Iya, Terus aku sudah. kayak iki wis kepentak ya. Gak iso lari ke mana. Iya, ya apa ya monggo kalau memang mau ke rumah ya nggak apa-apa. Berarti kan itu bahasa gengsinya ngomong iya, tahu nggak sih? Ya bahasa gengsi. Mau jawab iya tapi gengsi banget karena kemarin kan harus nolak-nolak nih. Ya kalau mau main ke rumah ya nggak apa-apa. Halus, mau jok nangis. Semakin kamu nangis. Karena aku tidak nangis tuh ya, orang kamu ngelihat kok sampai nangis ngemis kenapa? Kok gitu banget. Dia pas matanya berkaca-kaca tak. Iya. Soalnya ya Aku saja nih nangisan loh. Tatar aku mau. Aku lihat kok ibu aja nangis. harus ubah mindsetnya ibu Iya. mindset yang dari harus mewah ke sederhana itu loh susah. Wah susah banget ya. Harus Itu Mas melampaui Ijang dari aja Mas bisa. Ijang itu aku nggak tahu Mas Ijang kok itu aja Mas berantem Ijang. dulu. Iya berantem itu. Pernikahan ya. Berantem. Karena budgetnya Mas Ijang cuma berapa? Karena Kan Mbak Ni, pokoknya total Mas Ijang sama Mbak Niken tuh cuma berapa gitu ya. Misalkan katakanlah 200 gitu ya. habisnya 300. Habisnya lebih-lebih kan. Itu ya karena nah secara pas di lapangannya itu nambah ini Karena gini loh, kesalahan kalau aku lihat kesalahan Mas Ijang ya, contoh misalkan maaf nih masalah undangan nih, yang harusnya kan nggak ribet kan, Bapak Ari itu nggak pernah minta yang aneh-aneh, pokoknya sing pantes kan gitu ya. Lah Mama Is kan karepnya kan biasa ngomong itu ibu-ibu, ya Mama Is aku ya sing apik, sing ini tapi murah. Bakul dhewe. terus yang awalnya cuma ngundang berapa orang jadi berapa ribu ya. Jadi akhirnya makanannya kan nambah lagi toh. Ya itu makanya kan itu nggak ya, salah, bukan kondisional itu merubah mindset soalnya. Dia kebawaan dari keinginannya dia sendiri. Kayak kamu bilang Leo ini ya abu ya itu ibu. Taurus tapi lebih keras kepala dari kita. Iya. Nah, Terus kan gimana dong? ya Kita harus enggak gimana ya, tempurnya? Aku bukan gimana? tempurnya ya ambil bawahnya. Oh yaudah ngalah gitu. Iya ngalah dibilangin aja iya terus Iya. diarahkan Ambil bawahnya. diarahkan Lek gak ngono, suatu engko nek ono timing awakmu kondangan nih. Ono pesta koncomu sebelum kondangan kan pasti ono temanmu sing wis nyampe. Misal kamu sempet delok story-ne nih ya. Gak usah ngejakin deh, Bu, kancani aku kondangan. Nanti biar ibumu tuh bisa lihat. Oh pesta sederhana, misalkan pestanya sederhana ya. Oh pesta sederhana tuh ternyata bagus juga ya. Apaan dia? Misalkan. Komentar pertama. Misalkan. Karena enggak, soalnya gini, kadang orang yang punya prinsip keras kepala banget, iku iso diceklekno lek wis ndelok. Oh, ngene. Kamu ngerti nikahnya Bupati Bojonegoro yang di Malang outdoor di mana? Sawah Jajar itu apa? Di perumahan apa sih yang besar-besar tuh? Araya. Golfnya Araya. Apa jenenge Pak itu Bojonegoro itu? Siapa sih itu? Pak Suyoto. Pak Suyoto. Dia itu outdoor. Itu loh di komentator. Araya lo coy. Araya loh coy. ya Pak kamu Araya lo. Perkara Bupati lo coy. Perkaranya gini. Tuh. apa tertayang Makanya aku tuh itu kan di kopi aja dulu giras ada buriam diam itu apa? Oh, giras. Warung kopi sing nang Gresik sing nang pinggir-pinggir jalan kalau sing cat warna kuning. Oh, nggak tahu. Burjo, semacam burjo. Nah, kayak gitu tuh di komentatornya yang pertama ini. Nah, yo toh Dik, nikahan mau mewah ngene outdoor. Lah kok udan, mantane udan. Dikai payung siji-siji. Ngene iki lak tambah gak mewah belas. Anggite kan outdoor, ternyata udan. Mantene terus, guys. Mantene bupati ini kan dipayungi siji-siji. Lah akhirnya ibu kan ya pasti mosok tamune iki lho kecek. Kecek nih gini. Lah kan daun-daun maksudnya kan suket-suket kan suket-suket Cemek. cek lah kan ibu-ibu pegang Ki nganggo heel. Sepatune high heel pisan.
nancep no rempong kan. Nah itu aja sebetulnya nancep no tanah. kayak begitu aja dikomentarin gitu loh. Ya kan? Bukan anu ya. Savage sekelas bupati loh coy. Di komentari Di komen Pak Bupati. kayak wes sampean gak iso gawe odor lek gak musim kemarau benar-benar kemarau. Mas kakak, aku wis ngene. Bu, pengennya gimana? Turuti Enggak, ya gini. gitu aja. Karena- Gini, Bu, tapi budgetku segini. Wes titik. Nggak bisa. Terserah mau gimana, pokoknya budgetnya segini. Nggak bisa, kamu nanti Nggak malah bisa. berantem. Malah berantem. Ya terus gimana dong? Gitu. Dan enggak maksud tapi benar cara Isna melihat tragedi masnya ya. Iya. Mending gini, maunya gimana? Tapi dek sini sih. Ini harga segini. Bu, pengennya di mana? Aku jangan kasih apa? Aku jangan. Aku sebenarnya di sini. Bu. Ya itu. Ya, telok itu sih, langkah telok sih. Jangan itu, jangan itu, Itu step jangan itu, Betul, itu step selanjutnya. jangan Mami. Kejauhan stepmu dulu. Itu step selanjutnya. Step awal itu caranya itu gimana ibu ini merubah mindsetnya yang dari mewah ke sederhana dulu. Wah itu lama, Iya. kan nggak bisa Iya, lama loh. merubah itu kayak rapi-rapi kan nggak aku ya merubah Kan, sesuatu. terus itu yang kalau yang paling susah ya, yang paling mudahnya itu merubah apa ya ibu, gimana ibu ini itu nggak mikirin masalah finansial. Rasa ingin dan rasa butuh. Ya, nggak bukan itu, nggak maksudnya membangkitkan Karakter yang keras seperti itu intinya ya. Lah, hanya itu sampai. Tapi kecuali bisa pakai cara misalkan dia menyamakan finansial dulu. rundingannya bisa begini. Misalkan dia udah menjelaskan, Bu, budgetku. Misal kalian berdua punya budget katakanlah 100 ya misalkan. Misalkan nih. Tapi dia ngasih pilihan, Bu, iki enak pilihan tempat. Tiga, ibu milih iki. Pokoknya kabeh wis gitu. Aku geleme iki rungokno sik. Iki. Oh, ibu saya sakmono. Ya Ya, wes, tak coba Bu tapi di total. iya. Nah, di total. Bu, ternyata si ibu pengen entek 500 juta. Bu, duitku mek 100. Kok nek ibu yang ngomong ini, gampang kok sisane ibu ngomong ngene. Bu, 400 juta kuwe manuk mek entek 2 jam. Nah, iso di ngono. Iya, itu Bisa dibegitukan. Jadi begini, misalkan gini, jangan ngomong dana Ya, dulu. makanya di Jadi, step selanjutnya. jadi Bu, kira-kira tempatnya di rumah apa di gedung? Kalau Kayak di kejauhan. gitu kan, Pasti gedung. gitu kan. Soalnya Mas Muning gedung. Nah, Kejauhan gedung. tuh stepmu dulu. Terus baru kok kejauhan aja sih ini? Iya, lo kamu ini aja Enggak, maksudnya- lampu hijau aja belum. Udah loh, kuning itu udah bagus loh Oh ya, untuk kuning ukuran kan masih ibunya kuning. Isna itu udah bagus loh. Kita harus semangat ya. Iya, Sound jeglek loh. Dulu doanya gitu, senjek Lah untuk lampu kuning lah mau jeglek. Kelamatan gini loh. Mati makan-makannya ngulang abang deh. Kelamatan gini loh. bikin aku dono, aku semangat. Iku intermezzo. Kamu ini juga. Udah panas. Kelamatan gini. Ini lah sama indah kuning ini. Hijau kuning nih ya. Kelamatan hijau. Ya. Biar hijau gimana? S2mu fokus. Oh ya, lulus ya. Iya fokus dulu dah. Pokoknya sampai Cinta, ya cinta tahun ini. baca ya, cinta baca itu dari Oke. ibu itu, tahu bapak itu. Lulus. Kuliahmu, sekolahmu piye? Waktu kemarin terakhir tuh. Ya tinggal skripsi dia jadi ya udah wis fokus terus skripsimu dulu. Tesis, skripsi. Tapi tahu gak? Tesis, Ibumu, S2 aja bukan S1. ibumu iso kepikiran awakmu ndang nikah nek apa? Nek aku nikah. Iya, Zah, lah kok anu wis nikah, lah kok ayu urung. Kan kowe tuwek sik timbang aku. Iya, ketir. Bisa itu. Aku coba kongkon nikah sih, aku ndak mau, Cuk. Enggak ini suwin. Enggak. Dua tahun lagi. Aku bisa minta kalau Umi. Jadi Umi bisa kong kali ngomong aku. Mi, Bandung kan ini. Jadi kita harus bertiga tuh. Umi kamu aku tuh kong kali kong. Ya Umi mah gampang Nah, wis nanti gini. santuy habis. Nah nanti gini, Mbak Is aku kata kok umpama ini kira-kira gak berolah kenapa nih? Oga. Anu lo pelama. Koyo anu ki pete jaluk wong ngene. Yo wis alhamdulillah toh ngene-ngene. Tapi Padahal kok wong lak ketar lah kok anu nikah lah kok anakku urung. Hei, Ayo. Kak, Dek. Piye nu iku jarine kok anu ora Mbak Ayu ora Dek.
orang Mbak Ayu ini boleh saya berteleponku jadinya kok bahas gini-gini seserahan dan kayak seperti wah kata Itu sampai kapan nu? Kayak cara menggono kapan nggak mungkin enggak tanya kayak gitu. yo enggak masuk enggak kapan ku koyo sing ngene lho. Itu cara tahu enggak? Karena busuk. Bukan. Kita tuh harus punya banyak jalan. Iya, kita harus Pintu 1 ditutup nih, pintu 2. Plan A, plan B. Iyalah. ya plan A-nya dulu ini belum kelar gimana plan Ya A? kamu plan B-nya, kamu udah potong dulu. Iya ya udah Jim no plan A. Ya udah itu kamu foto lulus kuliah S2. Setelah lulus Kelar ini. Ini pembacaan game. Kelar. Nah, setelah kelar, ntar aku datang ke rumahmu. tiba-tiba Juga loh ya. Ya, Paket. Assalamualaikum. Cari parcel. Paket. itu pendengar setia toh. Belum jago umur dia. Omong disalah. Ya apa melu ae. Kalau mau Iki mah forum santai. orang santai kita tuh. Terus kamu tiba-tiba ke rumah terus ngapain ke rumah?